Ini sudah saya rekam ya. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang besaran dan satuan ya. Besaran dan satuan pada perkuliahan Fisika 1 kelas 14 ya, yang diikuti oleh mahasiswa ITS dari Departemen Fisika, dari Departemen Teknik Fisika, dan dari Departemen Teknik Perkapalan ya. Benar ya? Ya, oke. Langsung saya share screen ya materinya. Nah, sudah terlihat ya di monitor ya? Sudah, Pak. Ampun, Pak. Ya, terima kasih. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Oke. Ya, seperti biasa ya, kalau kita memulai mempelajari fisika, mesti materi awalnya tentang besaran kan gitu ya. Besaran, biasanya besaran itu kan punya satuan gitu ya. Jadi judulnya adalah besaran sama satuan gitu ya. Oke. Nah, kita mulai dengan pengertian besaran. Besaran itu apa? Besaran itu apa? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Mau Lydia ya. Saya Widya dari Departemen Widya ya Fisika. tadi. Dari fisika ya. Widya dari fisika ya. Belum hafal saya. Apa? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, mempunyai nilai tertentu, dinyatakan dengan angka, dan memiliki satuan tertentu. Oke, ya benar sekali ya, Widya ya. Jadi besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur gitu ya. Dapat diukur artinya apa? Berarti ada alat ukurnya gitu ya. Ada alat ukurnya, nanti kan hasil pengukuran apa? Berupa angka gitu ya. Berupa angka, terus nanti angka itu nanti dihubungkan dengan sebuah satuan ini ya, sebuah satuan untuk besaran tersebut. Itu besaran ya. Atau kalau mau dibuat singkat itu ginilah. Besaran itu apa sih? Besaran itu adalah pokoknya apa saja yang bisa diukur. Bisa apa saja ya. Apa saja yang bisa kita ukur itu kita sebut dengan nama besaran itu ya. Ya, bisa menyebutkan apa saja yang bisa kita ukur. Izin menjawab, Pak. Ya. Lebar Hanin, meja. Ya, saya Hanin dari Departemen Teknik Fisika. Oke, ya. Izin menjawab sesuatu yang dapat diukur seperti lebar meja, kemudian temperatur, dan lain sebagainya, Pak. Ya, pokoknya yang bisa kita ukur ya, lebar meja itu kan bisa kita ukur. Ngukurnya pakai apa? Atau gimana? Pakai mistar, Pak. Pakai mistar, pakai penggaris gitu ya. Pakai apa lagi ya? Bisa pakai meteran gitu ya. Meteran tukang kayu kan bisa ya. Iya, Terus Pak. kalau temperatur bagaimana ngukurnya? Pakai termometer, Pak. Ya, pakai termometer kan itu ya. Alatnya namanya termometer. Macam-macam termometer itu ya. Kalau sekarang kan termometernya apa? Pakai termometer digital ya. Atau biasanya kalau yang sekarang banyak dipakai kan termometer ini ya, termometer tembak ya. Termogan itu ya, dipakai untuk mengukur apa? Suhu tubuh itu ya. Suhu tubuh itu juga alat ukur ya. Jadi pokoknya apa saja yang bisa kita ukur, nah itu namanya besaran gitu ya. Kalau nggak bisa kita ukur berarti bukan besaran. Karena nggak semuanya bisa kita ukur loh ya. Nggak semua bisa kita ukur. Apa ada yang nggak bisa kita ukur? Ya ada. Misalkan kalian bisa nggak mengukur keindahan? Tidak, Pak. Ya, kayak keindahan apa misalkan ya? Keindahan pantai gitu ya. Bisa nggak ngukur? Kan nggak bisa ya. Nah, itu berarti bukan besaran itu. Ya, pokoknya yang kita bisa ngukur, ada alat ukurnya, itu namanya besaran. Tadi kalian sudah nyebutkan tadi ya. Terus biasanya pasangannya besaran itu adalah satuan. Satuan itu apa? Ya, coba kalian jelaskan satuan itu apa? Ada yang bisa jawab ya? Ya kalau jawab ini ya sebutkan nama pendeknya sama departemennya ya. Satuan itu apa?
Iya, suaranya ini ya, suaranya Putus-putus. iya, putus-putus kayak robot gitu ya. Iya, Pak. Ya. Oke, enggak apa, yang lain yang tidak bermasalah dengan ini ya. Tidak bermasalah dengan sinyalnya Izin ya. menjawab, Pak. Ya, silakan. Sebutkan nama pendeknya aja deh sama departemennya. Perkenalkan, nama saya Kiki dari Departemen Fisika. Ah. Satuan adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk memastikan kebenaran pengukuran atau sebagai nilai standar bagi pembanding alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya untuk melindungi kepentingan umum. Ya. Jadi yang tadi apa panggilannya siapa? Eka ya? Eka atau Dwi? Kiki, oke. Jadi yang Kiki sebutkan itu sudah menyebutkan kata kuncinya ya. Tadi Kiki kan sudah menyebutkan pembanding. Nah itu kata kuncinya pembanding itu ya. Tadi kan Kiki sudah menyebutkan panjang lebar ya. Kata kuncinya juga sudah masuk yaitu apa? Pembanding. Jadi satuan itu apa sih? Pembanding ya. Pembanding bagi sebuah besaran. Jadi kan kita ngukur itu sebetulnya itu apa sih ngukur itu? Ngukur itu kan sebetulnya kita membandingkan ya. Apa yang kita bandingkan? Antara besaran sama satuannya. Ya, misalkan tadi teman kalian tadi menyebutkan apa tadi? Panjang meja misalkan ya. Panjang meja. Panjang meja itu kan besaran. Ya, pembandingnya apa? Ya, ini satuan yang digunakan di alat ukurnya. Misalkan katakanlah alat ukurnya pakai penggaris gitu ya. Penggaris biasanya kan pakai senti ya. Iya, Pak. Ya, nah itu. Jadi apa yang kita lakukan ketika kita mengukur panjang meja itu kan kita membandingkan antara panjangnya meja tersebut dengan satuan sentimeter yang ada di dalam penggaris, gitu kan. Jadi panjang meja itu berapa kalinya 1 cm gitu, berapa kalinya ya. Misalkan 15 kali, ya berarti kan 15 cm gitu ya, itu. Jadi saya ulangi lagi, satuan itu sebetulnya apa sih? Pembanding. Itu ya. Bisa apa saja ya. Apakah pembanding itu cuma satu? Sebagai pembanding. Misalkan katakanlah panjang. Apakah satuan panjang itu cuma sentimeter? Tidak, Pak. Tidak. Ada lagi nggak selain sentimeter? Meter, Pak. Nah, misalkan meter ya. Ada lagi nggak? Kilometer. Ada kilometer atau pakai satuan Inggris ya. Bisa pakai inci, tadi ada nyebut inci tadi ya. Ya, pakai satuan pakai satuan apa lagi ya? Feet ya, feet. Nah, itu kan feet. Jadinya kalau satuan Inggris kan pakai, kalau kecil pakai inci ya. Inch, kalau agak besar pakai feet. Kalau yang kita gunakan kan kalau kecil pakai sentimeter ya. Kalau besar pakai meter, kalau sangat panjang pakai kilometer kan gitu ya. Nah itu pembanding ya. Jadi pembanding itu nggak cuma satu, ada banyak. Nah kemudian itu ya, itu jadi. Kemudian berdasarkan satuannya besaran dibagi menjadi 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Jadi tadi kan ada banyak besaran itu ya. Itu kalau kita kelompokkan berdasarkan apa itu? Lebih tepatnya berdasarkan ini ya, berdasarkan asal usul ya. Asal usul dari besaran itu nanti ada 2, yaitu besaran pokok sama besaran turunan. Ya, jadi 2 macam itu. Besaran pokok itu jumlahnya nggak banyak, sedikit ya. Yang banyak itu apa? Besaran turunan. Ya, besaran turunan itu jumlahnya banyak sekali, bisa sampai jutaan ya, bahkan mungkin lebih ya. Soalnya setiap cabang ilmu nanti akan membutuhkan atau mendefinisikan ya besaran-besaran baru untuk ilmunya tersebut ya, gitu. Nah kalau besaran pokok itu cuma 7 ya. Ada yang tahu? Besaran pokok itu 7 itu apa saja? Izin jawab, Pak. Izin jawab, Pak. Ya satu aja deh. Ini Hanin sudah sering ya. Coba yang lainnya. Saya, Pak. Ya, Novalina ya. Oke ya. Saya Gasani, Pak, dari Gasani. Ya, gimana Gasani? Besaran pokok ada 7. Yang pertama panjang, masa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, sama jumlah molekul zat. Jumlah molekul zat, jumlah zat gitu ya. 7 ya. Oke, benar. Jadi itu adalah besaran pokok ya, yang ada di dalam fisika dan juga ilmu pengetahuan yang lain ya. Jadi ilmu fisika kan ilmu dasar untuk ilmu-ilmu yang lain gitu ya. Nah, itu ya. Nah, nanti berkaitan dengan
Oh, maaf, masih ada lagi, maaf, ada poin lagi ya, yaitu ini. Kalau tadi pembagian besaran berdasarkan dia itu asal-usulnya ya, yaitu pokok sama turunan. Ada lagi tuh, pembagian besaran berdasarkan dia itu punya arah atau tidak, gitu ya. Nah, kalau yang seperti itu, nanti ada namanya besaran skalar sama besaran vektor. Kalau besaran skalar itu adalah besaran yang tidak punya arah. Kalau besaran vektor itu adalah besaran yang punya arah. Bisa ngasih contoh ya? Besaran skalar itu apa? Besaran vektor itu apa ya? Nah, coba. Izin menjawab, Pak. Ya, Izin menjawab, Pak. Coba ini aja deh. Gladys Amelia. Baik, Pak. Nama saya Gadis dari Departemen Teknik Perkapalan. Teknik perkapalan, oke ya. Besaran skalar itu contohnya waktu, volume, kemajuan, massa, panjang, oke, panjang. jarak. Oke, Besaran vektor itu impuls, gaya, kecepatan, berat, percepatan, perpindahan, Pak. Oke, ya benar. Jadi besaran tadi sudah banyak disebutkan ya sama Gladys ya panggilannya ya. Gladys atau Amelia? Bisa Gadis, bisa Amel, Pak. Oke ya, Amel ya. Oke, Amel. Sudah itu ya banyak ya. Ya benar. Kemudian ini kaitannya dengan besaran turunan ya, besaran pokok sama besaran turunan. Jadi ini terkait dengan besaran pokok dan besaran turunan. Nanti ada istilah yang namanya dimensi. Dimensi dari satu besaran. Ya, apa itu dimensi? Dimensi itu adalah apa ya? Susunan ya. Susunan dari sebuah besaran ya terhadap besaran-besaran pokoknya. Jadi gini, tadi kan ada 7 besaran pokok ya. Dan nanti setiap besaran pokok itu nanti diberi lambang ya. Lambang itu nanti disebut dengan nama dimensi. Ya. Jadi nanti besaran turunan sesuai namanya ya. Besaran turunan itu kan diperoleh dari besaran pokok atau bisa juga dari besaran turunan yang lain ya. Di turunan nggak harus dari pokok, bisa juga dari besaran turunan yang lainnya gitu ya. Nah, itu nanti bagaimana susunan dari 7 besaran tadi itu pada besaran-besaran turunan ya. Nah, itu yang disebut dengan nama dimensi suatu besaran ya. Kalau dimensi besaran pokok ya sederhana, cuma satu lambang ya. Tapi kalau dimensi dari besaran turunan, itu minimal kan ada 2 lambang ya, bisa 2 lambang, bisa 3 lambang atau paling maksimal 7 lambang gitu ya. Soalnya lengkap semua kalau 7 lambang kan itu ya. Ada semua berarti kan. Itu yang dimaksud dengan dimensi gitu ya. Nah, apa itu dimensi untuk 7 besaran pokok itu ya? Ini ya. Nah, ini ada tabel ya tentang dimensi dari besaran pokok yang tadi sudah kalian sebutkan tadi ya. Ya, sama satuannya juga ya. Yang pertama panjang ya. Panjang itu satuannya meter ya. Disingkat L. Untuk lambangnya atau dimensinya itu L besar ya. Biar kalian nggak bingung yang ini aja deh. Saya menyebutkan yang dimensi aja ya, yang lambang besaran pokok ini saya ini dulu ya. Saya skip aja ya. Jadi saya fokus ke iniannya sih, ke dimensinya saja ya. Itu jadi panjang itu satuannya meter. Sebentar. Tadi kan kalian juga tadi kan saya juga sudah menjelaskan ya, satuan itu kan nggak cuma satu macam ya. Ada banyak ya. Makanya biar nanti kalian nggak bingung, nanti satuan yang saya pakai itu apa. Jadi ini perlu saya jelaskan ya, satuan itu ada satuan disebut dengan nama satuan internasional ya, sistem internasional itu nanti yang akan kita pakai ya. Jadi nanti yang akan kita pakai dalam bab selanjutnya itu adalah satuan sistem internasional ya, kayak ini meter, kilogram itu ya. Ya, itu. Nah, ya satuan yang lain yang juga banyak dipakai ya, itu disebut dengan nama sistem satuan Inggris ya. Kenapa? Karena ya mungkin Inggris ya yang pertama kali ini memperkenalkan ya. Tapi itu tidak dipakai di fisika ya. Meskipun di keteknikan masih dipakai ya. Contohnya misalnya kayak inch, feet itu ya, itu masih dipakai di keteknikan. Tapi kalau di fisika dan ilmu pengetahuan, sains itu menggunakan satuan internasional ya. Yaitu ini yang disebut dengan nama MKS. Kenapa kok MKS? Karena M-nya itu meter,
K-nya itu kilogram, S-nya itu sekon ya. Nanti ada lagi namanya CGS ya. CGS itu untuk satuan kecil, jadi ada satuan besar, satuan kecil. Jadi SI itu ada 2 satuan yang dipakai ya. Yang kecil itu, yang besar itu MKS, yang kecil itu CGS. CGS dari kata C-nya itu sentimeter, G-nya itu gram, S-nya itu sekon. Gitu ya. Nah, nanti kita akan lebih banyak menggunakan yang sistem SI dan lebih banyak yang MKS ya. Jadi seperti ini MKS ya. Ya, kalau Inggris nanti nggak akan kita pakai ya. Yang sistem Inggris itu nanti ya. Jadi tuh. Jadi panjang meter, lambangnya ml. Kemudian massa kilogram ya, kalau pakai MKS ya. Kilogram lambangnya kg, lambang satuannya ya. Dimensinya m besar ya, massa. Waktu ada kita bisa menggunakan detik, kita menggunakan sekon ya. Pakai detik boleh, pakai sekon boleh ya. Lambang satuannya S, dimensinya T ya. Kuat arus listrik itu satuannya ampere. A besar lambang satuannya ya, lalu dimensinya itu adalah I gitu ya. Intensitas cahaya, maaf kok intensitas cahaya. Suhu ya. Suhu itu Kelvin ya satuannya dalam SI ya. Wah, lambang satuannya K, dimensinya theta. Mungkin kalian tanya, kenapa enggak Celsius ya? Kok Kelvin kok enggak Celsius? Ya itu kalau Celsius itu digunakan di rumah sakit ya. Kalau di rumah sakit menggunakan Celsius ya, atau di pabrik menggunakan Celsius. Tapi kalau di fisika menggunakan Kelvin. Ya kenapa kok harus pakai Kelvin ya? Nanti itu kaitannya dengan ini pembahasan di ini apa? Di termodinamika ya. Kenapa kok harus pakai Kelvin? Kenapa kok nggak Celsius? Pokoknya intinya untuk suhu sistem internasionalnya adalah menggunakan satuan Kelvin ya, bukan Celsius. Kemudian intensitas cahaya, ya, satuannya kandela, lambang satuannya CD. Ini ada kesalahan ya, itu bukan I ya, maaf ya. Itu harusnya apa itu? Harusnya J ya, maaf. Salah lagi ya, harusnya J. Intensitas cahaya ya, satuannya kandela. Jumlah zat tadi sudah nyebutkan nih teman kalian tadi ya. Satuannya mol ya, ditulis lengkap ya, mol. Lambangnya dimensinya adalah N besar. Nah, itu ya. Nah, di sini kok mungkin kalian tanya, loh, di sini kok ada yang nomor 8 sama nomor 9. Nah, ini nomor 8, nomor 9 ini kan karena ini, jadi sebentar. 8, 9 ini harusnya dihapus ini ya. Jadi ya, benar kalian. Kalau fisika 7 ya. Kalau 8, 9 kan dari matematika itu ya. Kalau matematika nambahi tentang ini, sudut ya. Sudut bidang datar 2 dimensi sama sudut ruang 3 dimensi. Kalau sudut bidang datar itu radian, kalau sudut 3 dimensi steradian. Nah, itu nanti enggak kita ikutkan ya, karena itu kalau menurut fisika sih itu bukan satuan ya. Itu lebih tepatnya sih, maaf, bukannya satuan ya, maaf, itu lebih tepatnya adalah besaran, tapi besaran yang nggak punya dimensi gitu ya. Jadi sudut bidang sama sudut ruang itu nggak punya dimensi sebetulnya ya. Makanya kan kosong itu ya dimensinya itu ya. Itu besaran matematika itu ya. Ya, besaran matematika yang nanti kita gunakan di fisika ya. Tapi kita nggak menyebutnya sebagai besaran fisika. Oke ya itu ya. Nah, jadi tetap benar 7 ya. 7 bukan 9 gitu ya. Nah, kemudian perlu juga saya menjelaskan tentang definisi dari besaran pokok. Tadi kan ada 7 ya. Ada 7 besaran pokok. Lah itu perlu kita definisikan. Kenapa kok harus didefinisikan? Iya, supaya nanti itu tidak terjadi perbedaan antara satu orang dengan orang yang lain, antara satu negara dengan negara yang lain. Jadi misalkan ini, 1 meter menurut orang Indonesia ya sama dengan 1 meter menurut orang Malaysia. Sama dengan 1 meter menurut orang dari berbagai pelosok dunia ya, pada berbagai belahan dunia. Jadi kalau beda kan nanti jadi masalah ya. 1 meter menurut orang Indonesia beda dengan 1 meter menurut orang Malaysia, itu jadi masalah. Makanya dia seragam, perlu ada definisi ya yang harus diakui secara internasional. Gitu. Nah, apa itu 1 meter? Nah, ini ada sejarahnya ya.
Mulai dari yang warna biru. Yang warna biru itu 1 meter itu didefinisikan sebagai jarak apa ini? 1/10 juta ya, jarak sepanjang permukaan ya. Kutub utara hingga khatulistiwa melalui meridian ya. Sampai itu ya. Jadi dia menggunakan ini. Menggunakan jarak pada permukaan ini, pada permukaan bumi. Itu ya, itu awal-awalnya dia. Nah, ternyata setelah digunakan cukup lama, ternyata itu jarak itu ternyata berubah ya. Jadi terjadi apa itu perubahan ya. Jadi karena mungkin karakteristik bumi ya yang nggak tetap ya. Jadi yang tadinya, jadi artinya apa? 1 meter sekarang bisa beda dengan 1 meter nanti apa 100 tahun lagi gitu ya. Bisa beda ya. Jadi makanya akhirnya diganti ya. Jadi berikutnya diganti dengan yang warna itu, warna apa itu? Warna coklat ya. Jadi ini karena ada ketidakpastian dalam pengukuran zat. Jadi ada karena apa? Berubah-ubah ya. Nggak pasti ya. Karena ada perubahan itu maka diganti ya. Jadi tidak lagi menggunakan jarak pada permukaan bumi, tapi menggunakan panjang ini, panjang logam ya. 1 meter sebagai jarak antara dua garisan pada batang platinum ya, iridium. Jadi menggunakan ini logam atau batang platinum iridium. Jadi menggunakan batang logam sebagai 1 meter. Jadi tidak lagi menggunakan jarak pada permukaan bumi. Ya, pada tahun berapa itu? 1889. Nah, ternyata ini juga akhirnya dirarat lagi ya. Kenapa? Karena kan kalian tahu, benda itu kan memuai ya. Benar nggak? Benda itu kan memuai ya. Nah, kalau memuai kan panjangnya berubah gitu ya. Bisa jadi kalau kita ukur pada kondisi dingin dengan kondisi, misalkan ya pada musim panas dengan pada musim dingin kan bisa beda itu ya, jarak 1 meternya kan. Karena batangnya memuai kan gitu ya. Nah, itu jadi masalah itu ya. Sehingga kemudian dirarat lagi yang warna hijau itu, yaitu pada tahun 1960. Jadi tidak lagi menggunakan panjang batang logam, tapi menggunakan ini yang lebih canggih, yaitu menggunakan sinar laser. Ya, jadi menggunakan sinar laser ya. Jadi pada tahun 1960, ketika laser sudah ditemukan ya, bahwa dikatakan bahwa 1 meter itu adalah berapa itu? 1 juta ya. 1.650.763 kali panjang gelombang spektrum cahaya orange pada atom kritem 8 ya. Ini salah satu jenis laser ya, yaitu laser berwarna oranye ya, yang dihasilkan oleh atom kripton 86. Nah itu nanti. Jadi menggunakan laser oleh ini ya, oleh atom kripton yang berwarna oranye itu. Nah itu ya. Nah kalau ini cukup apa ini? Cukup presisi ya dibandingkan dengan yang 2 sebelumnya ya. Jadi lebih apa itu? Lebih nggak berubah ya. Lebih konstan gitu ya. Oke, itu tadi ya tentang ya, begitu pula nanti untuk yang lain ya. Ini kan kita bahas yang meter. Nanti begitu pula untuk yang lainnya misalkan massa ya. Definisi 1 kilogram itu nanti apa? Itu nanti ada ya. Cuma ini kan dibahas cuma satu aja ya. Begitu pula nanti untuk waktu gitu ya. Nanti apa nanti yang kira-kira nanti disepakati oleh semua negara ya. Oleh semua negara, oleh semua masyarakat di berbagai belahan dunia, berbagai belahan bumi. Lah, ini tadi sama kayak tadi ya. Oh, maaf, ini nggak sama. Ini besaran turunan ini ya. Maaf. Ini besaran turunan ya. Oh, tadi kan besaran pokok ya. Tadi besaran turunan ada berapa macam? Besaran pokok ada 7, Pak. 7. Kalau turunan ada berapa? Banyak, Pak. Banyak. Kira-kira berapa itu? Banyak sekali ya. Iya, banyak, Pak. Banyak sekali, jutaan ya. Ya, benar. Iya, benar, banyak sekali. Nah, yang di sini cuma berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 ya. 9 ya. Sepertinya 9. Ya, 9 ya. 9 ini contoh ya. Contoh dari besaran turunan. Yang pertama itu luas. Kedua kecepatan, ketiga gaya, 4 usaha atau kerja, 5 tekanan, 6 massa jenis, 7 tegangan listrik,
8 daya listrik, 9 debit ya. Ini contoh ya. Contoh dari besaran turunan. Nah, tadi kan sudah saya singgung berkaitan dengan ini ya. Berkaitan dengan dimensi tadi ya. Jadi misalkan ini aja deh. Luas. Luas itu dimensinya apa? Misalkan kayak gitu ya. Ya kita harus tahu dulu luas itu asal usulnya dari apa ya. Jadi kalau kita ngukur luas itu bagaimana? Misalkan kalian ngukur luas tanah itu bagaimana? Apa yang kalian ukur untuk mengukur luas tanah? Panjang dikali lebar. Panjang sama lebar. Ya, panjang sama lebar kan ya. Jadi panjang tanahnya berapa, lebarnya berapa. Lebar itu sebenarnya panjang juga kan ya? Iya, Pak. Ya, cuma beda apa? Beda arah kan itu aja ya. Beda arah ngukurnya lah gitu ya. Jadi misalkan kalau saya ngukur panjang arah X, lebarnya arah Y kan gitu ya. Nah, itu. Tapi sebetulnya panjang juga, cuma masalah beda. Jadi kalau gitu satuan dari luas adalah meter kali meter atau disebut apa? Meter persegi ya, meter kuadrat itu. Kalau dimensinya bagaimana? Ya dimensi panjang kan L. Dimensi lebar sama dengan dimensi panjang L juga. Jadi nanti dimensi dari luas adalah L kuadrat gitu ya. Oke. Kecepatan. Kecepatan itu gimana asal usulnya itu? Panjang bagi waktu. Ya, panjang bagi waktu atau lebih tepatnya sih panjang lintasan ya. Nah, ya. Iya, jarak. Lintasan. Ya, jarak tempuh ya. Benar. Panjang lintasan atau jarak tempuh dibagi waktu tempuh gitu ya itu. Jadi nanti satuannya apa? Meter per detik. Cuma kalau dalam sehari-hari satuannya bukan meter per detik ya. Apa kalau dalam sehari-hari? Yang kalian lihat di M per S. Ya. Sekon, Gimana? M per S. Enggak itu loh, dalam sehari-hari, dalam kalian jumpai sehari-hari. Kilometer per jam. Ya, kilometer per jam. Kilometer per jam kan kalau di mobil atau di motor ya, di truk ya, itu kan pakai bukan meter per detik kan, tapi kilometer per jam ya. Kan itu ya. Tapi kalau di fisika nanti kita pakai ini ya, meter per detik. Terus dimensinya bagaimana? Ya ini panjang itu kan L, waktu itu T, jadi nanti dimensinya ya L per T, atau biasa ditulis gini, L T pangkat min 1 ya. Pangkat minus itu artinya per atau dibagi gitu ya. Minus itu artinya dibagi ya, pangkat minus artinya dibagi. Itu gaya. Gaya itu adalah apa? Massa kali percepatan. Ini tahu dari mana kok? Kok ada yang tahu? Gaya kok bisa? Hukum 2 Newton, Pak. Ya, benar sekali. Dari hukum 2 Newton ya. Massa kali percepatan. Massa satuannya kan kilogram, besaran pokok ya. Percepatan. Besaran bukan besaran pokok ya. Tapi dia besaran turunan. Nah, apa? Satuan dari percepatan apa? M per S kuadrat. Per S kuadrat. Berarti kalau itu dimensinya apa? Dimensi dari percepatan apa? L pangkat min 2. Ya, benar. L T pangkat min 2 ya. Berarti kalau gitu dimensi dari gaya adalah M kali L T pangkat min 2 atau apa? M L T min 2 gitu ya. Nah, itu dimensi dari gaya. Satuannya Newton ya. Sebetulnya Newton itu berasal dari ini kok, dari apa? Kilogram ya. Kilogram kali tadi yang kalian sebut tadi, meter per sekon kuadrat gitu ya. Jadi 1 Newton itu sama dengan 1 kilogram meter per detik kuadrat gitu ya. Maksudnya itu gitu ya. Oke, terus berikutnya usaha atau kerja. Itu berasal dari apa? Gaya kali jarak. Itu dari mana tuh kok bisa usaha itu gaya kali jarak? Itu dari apa itu? Kok tadi kan kalian udah tahu gaya massa kali percepatan dari hukum Newton ya, hukum 2 Newton. Kalau usaha sama dengan gaya kali jarak itu dari mana itu tahunya itu? Ada yang tahu? Kalau tahu sebutkan nama pendeknya ya sama departemennya ya. Kenapa kalau usaha itu gaya kali jarak itu tahunya dari mana itu? Ada yang bisa jawab? Kenapa kok usaha sama dengan lebih atau gini ya? Mungkin itu nggak tepat ya. Saya betulin ya. Saya betulkan. Yang tepat itu gini ya. Usaha ya. Usaha atau kerja ya. Itu yang benar itu adalah gaya kali perpindahan. Itu yang benar ya. Saya koreksi ya. Jaraknya saya ganti dengan perpindahan. Jadi saya ulangi lagi. Usaha atau kerja itu adalah gaya kali perpindahan.
Nah, itu rumusnya dari mana itu? Yang kalian tahu? Nggak tahu. Setahu saya kan kalian dulu di SMA mempelajari ini ya. Di bab apa itu? Pasti belajar ini kok. Cuma kalian lupa gitu aja. Izin menjawab, Ya, Pak. silakan sebutkan Gladys ya, Amel ya. Saya Amel ya, dari ya, perkapalan, Pak. perkapalan ya, gimana Amel? Dari konsep energi apa bukan, Pak? Dari konsep energi. Temannya energi itu apa? Pasangannya energi itu apa? Ya, hampir benar, Amel, hampir benar. Ini pasangannya energi itu apa biasanya? Yang satuannya joule juga. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Widya ya, fisika ya Widya ya. Nah, Usaha. ya, usaha. Jadi itu dari konsep usaha. Ya, pasangannya biasanya usaha kan berkaitan dengan energi ya. Ya, itu benar ya. Jadi itu adalah berasal dari konsep usaha. Jadi konsep usaha dalam fisika ya. Soalnya kalau kita ngomong usaha dalam sehari-hari kan pengertiannya lain gitu ya. Kalau sehari-hari usaha atau kerja itu kan mencari ini kan, mencari nafkah ya, mencari uang gitu ya. Kalau di fisika kan nggak seperti itu. Kalau di fisika usaha atau kerja itu ya itu tadi perkalian antara gaya sama perpindahan ya. Gitu kan? Perkalian titik lebih tepatnya ya. Soalnya kan gaya itu vektor, jarak bukan jarak, perpindahan ya. Nah, itu benar. Benar tadi. Jadi dia itu adalah konsep ini ya. Konsep usaha atau kerja itu. Nah, gaya tadi kan kalian udah tahu satuannya Newton ya. Perpindahan itu kan panjang ya. Pindahan itu kan panjang, jadi meter ya. Jadi satuan untuk usaha atau kerja itu adalah Newton meter. Newton meter itu apa? Joule ya. Diberi nama baru yaitu joule. Jadi 1 joule itu 1 Newton meter gitu. Terus apa lagi tekanan ya? Tekanan itu dari apa? Gaya perluas ya. Itu definisi tekanan ya. Tekanan itu adalah gaya tekan per luas bidang tekan. Gitu kan. Gaya tadi Newton ya, satuannya ya. Luas tadi udah tahu meter persegi ya. Jadi Newton per meter persegi itu nanti disebut dengan nama Pascal. Jadi 1 Pascal itu adalah 1 Newton per meter persegi, ya itu ya. Satuan untuk tekanan Pascal ya dari Newton per meter persegi. Kemudian ada lagi apa? Massa jenis ya. Massa per volume. Massa satuannya kilogram, volume meter kubik. Jadi satuan massa jenis itu apa? Kilogram per meter kubik ya. Nah, itu satuannya ya. Enggak diberi nama baru ya. Enggak dikasih nama baru. Jadi gini, ada juga yang dikasih nama baru, ada lagi yang namanya tetap ya. Misalkan kayak kecepatan kan namanya kan enggak ada nama baru ya. Pakai satuan meter per detik. Itu pula massa jenis pakai apa? Kilogram per meter kubik. Satu lagi apa? Tegangan listrik. Ini saya tanya kalian, tegangan listrik ini besaran pokok atau besaran turunan? Turunan, Pak. Nah, dari itu rumusnya dari apa itu? Dari arus kali resistansi ya. Iya, Pak. Kalau arus besaran apa itu? Pokok apa Besaran turunan? pokok. Pokok. Resistansi? Pokok. Resistensi enggak. Turunan, Pak. Turunan ya, turunan. Jadi gini. Jadi perlu kalian ketahui ya, biar nanti kalian nggak bingung. Untuk listrik ya. Untuk besaran listrik ya, itu yang pokok cuma 1, yaitu apa? Arus listrik. Jadi untuk besaran-besaran di kelistrikan ya, yang pokok itu cuma 1, yaitu apa? Arus listrik, gitu ya. Yang lainnya adalah besaran turunan. Jadi kalau tadi saya ngomong tegangan listrik ya besaran turunan. Resistansi itu hambatan listrik ya. Hambatan listrik atau resistansi itu ya besaran turunan. Daya listrik juga besaran turunan. Jadi yang pokok hanya 1, yaitu apa? Arus listrik. Satuannya ampere ya. Kalau tegangan listrik satuannya apa? Volt. Kalau resistansi satuannya apa? Resistansi. Ohm. Benar sekali ya. Ohm. Ya, benar sekali. Daya listrik satuannya? Watt. Watt. Oke. Ya. Itu ya. Muatan listrik. Muatan listrik. Kolom, Pak. Kolom. Nah, muatan listrik itu kolom ya. Satuannya kolom, 1 kolom. Oke. Dan berikutnya apa? Debit ya.
Debit ini biasanya kait-kaitnya dengan air atau fluida ya. Air atau fluida ya. Debit itu apa? Volume air yang mengalir dibagi waktu ya. Waktu lamanya mengalir itu. Volume kan meter kubik ya, waktu itu kan detik. Jadi satuan debit itu adalah meter kubik per detik ya. Ya nggak namanya itu nggak ada nama baru ya. Nah itu adalah tentang besaran turunan. Ini sama ya kayaknya ini ya. Ini sudah saya jelaskan kayak tadi ya. Sama ini. Jadi ini langsung ke ini aja. Nah, berikutnya ini ya. Satuan internasional ada. Ya nih, ini sekedar tahu aja ya. Jadi selain SI ya, selain SI ada lagi apa? Inggris ya, satuan Inggris. Misalkan kayak panjang. Kalau di SI kan pakai meter ya. Kalau di Inggris pakai satuan foot apa feet itu? Kayaknya feet ya, bukan foot itu ya. Feet kayaknya ya. Salah lagi nih, kayaknya salah nih. Harusnya feet ini, bukan foot. Ya, 1 feet atau kaki itu ya. Oke, itu Inggris. Waktu sekon ya. Ya sama, pakai sekon juga ya. Kayaknya bukan second ini, sekon ini ya, salah lagi ini. Sekon ini ya. Kalian tahu second itu apa? Bekas ya. Second itu bekas ya. Yang kedua, lebih tepatnya yang kedua. Barang second berarti barang yang kedua, barang bekas itu ya. Sekon ya, saya ralat itu, bukan second itu. Kalau massa kilogram ya, gram. Nah, ini pakai, kalau Inggrisnya pakai slug ya. Slug itu massa. Kecepatan kalau apa itu SI kan meter per sekon ya, atau kalau kecil cm per sekon, feet per sekon ya kalau Inggris. Kecepatan juga gitu ya. Gaya kalau SI pakai Newton ya. Newton MKS, kalau CGS-nya pakai Dyne ya. Itu SI ya. Jadi kalau SI yang besar Pak MKS Newton, kalau SI yang kecil CGS pakai Dyne. Kalau di satuan Inggris pakai pound ya, pound LB. Wah, tambah bingung ya pakai satuan-satuan gitu ya. Usaha tadi pakai joule ya. Joule, kalau pakai CGS pakai erg ya. 1 joule 1 newton meter, 1 erg itu apa? 1 Dyne sentimeter ya. Kalau pakai Inggris itu apa? LB feet LB, wah tambah bingung ya. Oke ya, daya listrik pakai watt ya. Ya itu ya. Itu ya. Nah, itu. Jadi ini adalah satuan-satuan yang masih dipakai ya. Kalau di ilmu pengetahuan, di fisika dan ilmu pengetahuan pakai satuan internasional. Kalau di keteknikan atau di perdagangan ya, itu kadangkala masih menggunakan satuan Inggris. Kenapa? Karena berkaitan dengan peralatan ya. Kadangkala alat-alat yang dipakai masih buatan Inggris atau negara-negara yang ini ya, yang berafiliasi dengan Inggris ya, mungkin negara persemakmuran itu. Kan mereka membuat alat ukurnya ya, itu masih menggunakan satuan Inggris. Ya, kan kadang-kala kalian kalau naik pesawat kan kadang-kala pernah ini ya mendengar pengumuman dari pilot ya, ketinggian pesawat sekian feet gitu ya. Iya, Pak. Kenapa kok nggak pakai meter ya? Itu karena masalahnya karena peralatan di dalam pesawatnya masih menggunakan satuan feet ya. Ya, kecuali kalau nanti pesawatnya sudah diganti menggunakan satuan meter ya. Nah, itu nanti nggak lagi menyebutkan feet tapi menggunakan meter. Sama kayak kita beli monitor ya, mesti ngomongnya berapa in gitu ya. Ya, kalau kalian beli monitor TV berapa in gitu ya. Kenapa kok nggak berapa senti gitu ya? Iya, Pak. Ya, monitornya berapa in gitu ya. Nah, itu masih pakai sistem Inggris gitu ya. Oke, terus. Nah, kadangkala juga ini ya, ditanyakan juga ya di soal itu kadangkala ini konversi. Jadi kita mau ngubah satuan ya. Dari satuan katakanlah misalkan dari satuan MKS ke CGS ya. Sama-sama satuan SI dari MKS atau sebaliknya, atau bisa juga dari satuan Inggris ke satuan SI atau sebaliknya gitu ya. Misalkan ini yang juga mungkin perlu ini ya, perlu kalian ketahui ya. Jadi 1 meter misalkan ini ya, sebagai ini aja, sebagai patokan aja ya.
1 meter itu apa? 100 cm sama dengan 3,28 feet. Nah, itu ya. Lalu apalagi nih? 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Sama dengan berapa itu? 0,06852 slug gitu ya. 1 newton sama dengan 100.000 dyne ya. Atau sama dengan berapa? 0,2248 pound. Nah, gitu ya. Nah, itu. Saya tanya ke kalian ya, kenapa kok 1 newton itu 10 pangkat 5 dyne ya? Atau 100.000 dyne? Ada yang tahu? Kenapa kok 1 newton itu 10 pangkat 5 atau 100.000 dyne? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan, silakan. Karena Newton kan kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, Ya, itu benar. kalau diubah menjadi satuan CGS dyne, ya CGS yang notabene gram meter per sekon kuadrat, ya, jadi benar. 10 pangkat 5 dyne. Ya, ya, benar sekali. Karena kaitannya dengan itu tadi ya. Ya, jadi kilogram itu kan 1000 gram, gitu ya. Sementara 1 meter itu kan 100 cm, gitu ya. Sehingga nanti jadinya apa? 100 1000 gram dikali 100 ini ya, sentimeter per detik kuadrat. Sehingga nanti jadinya berapa? 100.000 kan gitu ya? Ya, benar sekali jawabannya. Oke. Jelas itu ya. Pak, mohon izin. Ya, silakan, silakan. Untuk slide yang nomor 7 itu untuk satuan dyne itu gram per meter, gram kali meter, Pak. Apakah tidak salah gram sentimeter? Yang berapa? Yang mana? Yang ada yang salah yang gaya. CGS ya, itu kan gram. Yang gram, Pak. Yang gram meter. Gram. Itu GR. Bukannya. Oh ya, terima kasih. Terima kasih sudah memberikan koreksi. Ada kesalahan, benar sekali itu. Salah ya. Siapa, terima kasih. Terima kasih, saya terima kasih ya. Sudah dikoreksi ya. Ini ya maksudnya ya. Iya, Pak. Ya, terima kasih sudah mengkoreksi. Ya, terima kasih. Ya, udah ya. Ya benar ya. Oke. Ya, sekarang ini contohnya ya, contoh soal ini ya. Misalkan ini kalian diminta untuk mengkonversi satuan ya, mengubah satuan ya. Dari apa ini? Dari CGS ke MKS ini sepertinya ya. Ya, diminta ya. Jadi dia itu masanya berapa itu 856 gram ya. Terus panjang ini kan kubus ceritanya ini ya. Kubus ya, kubus terus panjang sisinya berapa itu? 5,35 cm. Lah ini kalian diminta untuk menghitung massa jenisnya tapi pakai satuan MKS ya, satuan SI tapi yang MKS. Ini yang di soal ini kan yang CGS ya. Nah itu. Jadi ya harus kita ubah dulu, misalkan 1 gram ya. Itu kan berapa kilogram? Kan 1/1000 ya. 1 gram 1/1000 kilogram. Jadi ditulis apa? 10-3, 1/1000 gitu ya. 1 cm berarti kan 1/100 meter. Ditulis apa? 10-2 meter kan. Ini kan kita mau ngubah dari apa CGS ke MKS gitu ya. Sehingga kalau begitu berarti kalau masanya 856 gram berarti ya sama dengan 850 gram saya kalikan dengan 10-3 tadi ya. Sehingga nanti jawabannya 856 dibagi 1000 ya. Atau berapa? 0,856 kg. Itu massa. Kemudian kalau volume itu kan tinggal kita pangkatkan 3 ya. Volume kubus soalnya ya. Sisinya. Jadi sisinya kan tadi berapa? 5,35 cm. Berarti kita kalikan 10-2 atau kita bagi 100 gitu ya. Kita bagi 100 gitu ya. Jadi itu lalu dipangkatkan 3 ya sehingga nanti jadinya berapa? 5,35 pangkat 3. Lah 1/100 kita pangkatkan 3 jadi apa? 1/1 juta kan? 100 pangkat 3 kan 1/1 juta atau 10-6 sehingga nanti kalau dihitung 5,35 pangkat 3 dikali 10 pangkat -6 nanti hasilnya kalau dihitung pakai kalkulator ya 1,53 kali 10 pangkat -4 meter kubik gitu ya. Itu volumenya ya dalam satuan apa? MKS ya, SI MKS. Sehingga kalau begitu berarti massa jenisnya berarti ya tinggal kita bagi 0,856 kg dibagi berapa? 1,53 kali 10 pangkat -4 meter kubik atau berapa? 5,59 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Ya, itu ya.
Itu hasil konversinya ya dari satuan CGS ke MKS. Jadi itu ini masih sederhana ya. Biasanya yang rumput itu kalau sudah masuk satuan Inggris ya, kan kalian nggak hafal itu ya. Kalau gini kan hafal kan kalian, 1 gram berapa kilogram kan hafal ya. 1 senti berapa meter kan senti. Yang nggak hafal kan kalau pakai Inggris. Jadi ini patokannya ya ini kalau sistem Inggris ya ini ya. Ini ya patokannya ini jadi. Kalau yang Inggris. Ya, terus berikutnya yang juga biasanya ditanyakan berkaitan dengan topik yang kita bahas itu, selain soal konversi satuan itu soal tentang dimensi dari besaran turunan ya. Tadi kan ya besaran turunan itu kan tadi kan tersusun dari besaran pokok apa saja gitu ya. Itu yang disebut. Misalkan inilah di soal ini ya. Oke, saya yang sederhana dulu yang bawah dulu ya, misalkan ini ya. Tentukan dimensi besaran-besaran berkatakanlah kayak ini, kecepatan ya. Gaya, volume. Nah, tadi sudah kita bahas tadi ya. Kecepatan itu kan dari apa? Perpindahan dibagi waktu. Berarti apa? Dimensinya. L per T atau apa? LT-1 gitu ya. Gaya, massa kali percepatan. Massa itu kan M. Kecepatan tadi kan sudah kalian sebutkan tadi ya. LT-2. Jadi ini MLT-2. Volume itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Lebar itu panjang, tinggi juga panjang ya. Cuma arah bedanya cuma masalah arah. Sehingga nanti volume L/3 ya. Itu tadi sudah kita bahas tadi ya. Mungkin yang lain itu yang ini, yang nomor misalkan nomor yang di atasnya ini ya. Yaitu tentang konstanta gravitasi ya. Konstanta umum gravitasi. Jadi kalau di hukum gravitasi Newton kan itu mengatakan bahwa gaya gravitasi itu adalah gaya tarik menarik antara dua benda bermassa M, misalkan M1 dan M2 ya, yang berada pada jarak R. Nah, berapa besar gaya gravitasinya? Itu adalah G kali M1 kali M2 dibagi R kuadrat kan gitu ya. Itu adalah hukum gravitasi Newton. Nah, sekarang pertanyaannya itu adalah bagaimana dimensi dari besaran konstanta gravitasi G? Jadi besaran konstanta gravitasi G itu dimensinya apa? Kan dia besaran turunan ya. Nah, untuk menjawab itu berarti kan harus saya ubah dulu persamaannya ya. Dari persamaan F sama dengan menjadi persamaan G sama dengan kan gitu ya. Jadi harus kita atur dulu. Jadi kalau begitu berarti apa? F saya kalikan R kuadrat gitu ya. Habis itu kita bagi dengan apa? M1, M2 ya gitu kan ya. Jadi kita pindah ruas ya. Jadi kalau di ruas kanan itu dibagi, pindah ruas kiri jadi dikalikan F di ruas kiri ya. R kuadrat di ruas kanan itu kan dibagi ya. Sehingga kalau saya pindah ke ruas kiri jadi F kali R kuadrat. Sementara M1, M2 itu kan dikali ya di ruas kanan ya. Saya pindah ke ruas kiri jadi ini apa? Dibagi M1, M2. Jadi nanti hasilnya itu gini. F kali R kuadrat dibagi M1, M2 itu sama dengan G. Nah gitu ya, maksudnya gitu ya. Maksudnya itu gitu. Jadi ini kan cuma diputar lagi gitu ya. Ini diputar ruas ini, tapi maksudnya itu gitu ya. Oke. Nah, F kan tadi udah kalian tahu kan dimensi dari F tadi ya. Yaitu apa? Massa kali percepatan ya. Jadi nanti kan M LT-2 ini adalah F ya. RR itu kan jarak ya, jarak kedua benda. Jarak itu kan panjang, jadi L. Jarak kuadrat berarti kan L kuadrat. M1 kan M, M2 juga M. Sehingga nanti jadinya M kuadrat. Sehingga kalau gitu berarti M saya bagi dengan M kuadrat ya. M dibagi M kuadrat kan berarti kan 1/M ya. 1/M itu berarti apa? M-1 gitu ya. Terus ini L dikali L kuadrat. Maka nanti jadinya apa? L pangkat 3 ya. T-2 tetap ya. T-2 tetap ya. Jadi nanti dimensi dari konstanta gravitasi itu adalah apa? M pangkat -1, L pangkat 3, T pangkat -2 gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan nama dimensi untuk besaran turunan ya. Jadi untuk menjawab soal tentang dimensi ini memang kalian harus tahu rumus ininya ya. Rumus dasarnya ya. Misalkan kayak kecepatan itu rumus dasarnya apa ya. Gaya rumus dasarnya apa. Volume rumus dasarnya apa. Termasuk ini ya.
kosata gravitasi, itu kan dari rumus gravitasi Newton gitu ya. Nah, itu seperti itu. Ini sudah selesai kayaknya ya. Oke. Jadi itu ya untuk materi hari ini. Mungkin ada pertanyaan barangkali. Saya Pak izin bertanya Pak. Ya silakan. Hanin ya. Ya, nama saya Hanin Pak dari Departemen Teknik Fisika. Dari Teknik Fisika ya, gimana Hanin? Mau menanyakan, saya ingin menanyakan tentang penulisan dimensi. Apakah ada aturan terkait penulisan dimensi? Maksudnya seperti ini. Di contoh soal terkait hukum gravitasi, itu kan penulisannya LTM. Ya. Nah, apakah ada aturan bahwa yang didulukan harus M dulu, kemudian L, kemudian T? Ya. Terima kasih Pak. Ya, benar Hanin. Benar yang Hanin katakan ya. Jadi harusnya ini nulis yang benar itu harusnya M duluan. Jadi gini ya. Mungkin saya sampaikan dulu ya. Urutan ya. Jadi gini. Tadi kan ada 7 besaran pokok ya. Berkaitan dengan urutan. Jadi urutan pertama itu massa. Satu ya, urutan penulisan pertama ya. Jadi urutan pertama itu massa. Jadi tuliskan urutan pertama itu massa. Urutan berikutnya sehabis massa itu adalah panjang. Urutannya gitu ya. Urutan kedua adalah panjang. Urutan ketiga selanjutnya itu adalah waktu. Gitu ya. Waktu gitu. Terus urutan berikutnya ya. Urutan berikutnya itu adalah suhu. Ya. Urutan keempat itu adalah suhu, yaitu apa? Theta. Gitu ya. Terus habis itu urutan berikutnya adalah arus listrik. Iya. Habis arus listrik urutan berikutnya adalah itu intensitas cahaya. Ya, yang terakhir baru apa? Jumlah zat. Ya, jadi saya sebutkan lagi ya. Jadi yang pertama itu massa, kedua panjang, ketiga waktu, keempat itu suhu, kelima arus listrik, keenam intensitas cahaya, ketujuh jumlah zat. Nah, itu urutannya gitu biasanya ya. Gitu Hanin ya. Ada lagi? Terima kasih Pak. Ya, ada lagi ya. Pertanyaan lanjutannya. Cukup ya? Sudah Pak, cukup Pak. Nah, Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhir aja pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak.